Halo semuanya, kembali lagi pada pembahasan terdekat pada chapter 213 season 3. Pada chapter kali ini, pertarungan kepala keluarga Popido Gustang melawan Lepopia Tromere part keempat. Baiklah, pada chapter kali ini benar-benar ditunjukkan bahwa kepala Popido Gustang sudah terpenggal. Flashback ke masa lalu Gustang muda memanggil nama Tromere. Gustang memerintahkan Tromere untuk berhenti melamun, karena itu tidak akan membuat yang mati hidup kembali. Pada panel ini diperlihatkan beberapa hewan milik Tromere yang mati. Tromere pun memanggil Gustang. Apa yang sudah dilakukan hewan-hewan ini sehingga mereka melakukan hal keji kepada para hewan ini? Karena hewan-hewan ini adalah sekutu mereka sejak lama. Mengapa mereka mendapatkan hal yang seperti ini? Tromere ingin mengumpulkan mereka semua dalam satu tempat, lalu membakar mereka ke dalam tanah, menghentikan apu mereka. Potong mereka hingga tidak ada jejak yang tertinggal. Meskipun Tromere menggunakan kata putusan, maksudnya dia ingin menghapus keberadaan orang yang melakukan itu, agar tidak ada lagi yang mengingatnya. Karena itulah yang dimaksud dengan teknik pemutusan miliknya, memutuskan sesuatu dan menghapusnya selamanya. Gustang pun menjelaskan pada Tromere bahwa hal itu tidaklah mungkin, karena menara ini sangatlah luas. Tidak peduli berapa kali dipotong atau dibakar, mereka akan muncul lagi dan lagi. Jika kita menghilangkan mereka setiap saat, kita nanti akan kesepian. Mendengar hal itu, bagi Tromere tidaklah penting, karena hal yang dibutuhkan hanyalah teman-temannya. Karena Tromere tidak akan kesepian, jadi bakarlah semuanya. Ketika kita kelak sudah kuat untuk memutuskan hubungan dari orang lain di dalam menara, tidak akan lagi saya untuk ragu. Ucapan dari masa lalu Tromere ini adalah sangat berhubungan dengan masa sekarang, di mana dia tidak ragu lagi untuk memutuskan hubungan pada siapapun dengan orang-orang di menara, termasuk Gustang yang dari kecil bersama-sama Tromere mendaki menara bersama sebagai rekan, sahabat, ataupun sekutu. Kembali ke flashback, Tromere yang bertemu dengan Jahat yang penampilannya sudah seperti raja. Jahat mengingatkan pada Tromere tentang saat dimana Tromere menekan tombol di dalam dirinya untuk pertama kali. Tombol dalam arti adalah turunkan tuas, kata yang dimaksud dengan saklar hidup atau mati, yang artinya berubah. Jahat menambahkan, kebencian dan kebencian yang Tromere rasakan pada hari itu, yaitu rasa bersalah. Kami pun telah menarik tuas sebanyak itu setelah hari itu. Jadi perkataan yang dimaksud Jahat di mana dia sudah tidak ada lagi rasa bersalah, harus tega dan juga tidak ada emosi kepada siapapun. Jahat lalu berpesan pada Tromere, kejahatan lolos dari celah kesalahan orang baik. Ingatlah ini Tromere, bahwa kita sekarang tidak boleh lagi memikirkan hal-hal yang sepele. Kembali pada timeline sekarang, Tromere yang telah melihat dengan jelas kepala Popido Gustang terpenggal tidak sedikit pun merasakan emosi atau rasa bersalah. Karena bagi Tromere sekarang tidak merasa kesepian meskipun Gustang sudah tidak ada lagi di dunia ini. Tak lama dari perkataan Tromere muncullah sebuah kitab suci dari bawah tubuh Gustang. Tromere yang melihat muncul sebuah kitab suci, Tromere sedikit terkejut. Tiba-tiba Tromere di bawah kakinya sudah dikelilingi oleh sebuah lingkaran mantra. Ayat-ayat dari kitab suci ini adalah pengorbanan dari darah yang mulia dan disetujui oleh administrator, menjadi perjanjian yang tidak dapat dipatahkan. Perjanjian ini berasal dari sumpah di masa lalu, meminta skala penghakiman yang diciptakan oleh guru besar dan memeriksa fakta mutlak di masa lalu. Jika timbangan mengungkapkan bersalah seseorang pembunuh dan dia menolak mengakui kesalahannya dan meminta pengampunan, Popido Gustang akan dibangkitkan kembali sebagai eksekusi yang mutlak bermandi darah orang tidak bersalah, dan
diizinkan untuk perintah penebusan. Kata perintah penebusan adalah mengacu pada menghakimi orang yang berdosa membunuhnya. Lalu ditunjukkanlah tata cara penebusan. Kemudian Tromere sudah bermandikan sebuah darah. Tak lama dari atasnya muncullah sebuah timbangan, dan muncullah seperti sosok hakim yang membawa sebuah buku. Lalu hakim itu berkata, "Sudah lama tidak bertemu, Tromere." Hakim itu pun bertanya, "Apakah Anda yang telah membunuh Gustang?" Tromere pun sejenak terdiam. Dia tidak menyangka bahwa timbangan penghakiman Gustang masih memilikinya. Hakim itu menjelaskan, "Sekarang telah terjadi peristiwa yang mungkin membuktikan kebersalahan Anda." Tiba-tiba hakim tersebut mengeluarkan sebuah buku catatan. Kemudian hakim itu berkata, "Kemudian karena Tromere adalah orang yang melampaui hukum, tidak ada seorang pun di menara yang bisa mengakses catatan Anda tanpa izin. Tapi Popido Gustang telah menyerahkan hidupnya dan diberikan izin untuk mencari bukti-buktinya. Kita sekarang akan melihat catatannya, dosa-dosa yang telah dilakukan oleh Lebopia Tromere." Sebuah lembaran-lembaran dari catatan itu pun bertebangan, lalu berpindah ke masa lalu. Tromere yang melihat catatan buku tersebut mengingat di sebuah tempat di mana dia pertama kali menemukan robot raksasa saat menaiki menara. Diperlihatkan Zahat muda dan juga Ethan muda dan juga Yirang muda saat bertempur melawan robot-robot raksasa tersebut. Yirang yang diperlihatkan menghalau robot-robot tersebut dengan bunga api-api miliknya. Tapi Yirang sangat kesal karena robot-robot ini terus datang dan tidak tahu dari mana asal mereka. Di tempat lain di dekat tembok, Gustang muda dan juga Tromere muda sedang berlari menghindari serangan robot tersebut. Tromere bergumam bagaimana bisa mengalahkan robot-robot itu jika serangannya tidak ada yang berhasil. Tapi Gustang menjelaskan bahwa pasti ada jalan karena ini adalah game dengan aturan. Gustang pun berpikir bagaimana cara mengalahkannya, menggunakan buku atau sebuah atribut. Tapi Tromere pun agak sedikit meledek Gustang. "Bukankah ada salah satu buku yang tidak pernah kamu bosan membacanya?" Lalu Gustang pun berkata bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk membuat sarkas atau donan. Tak lama dari situ, tiba-tiba di hadapan mereka muncullah sebuah ledakan biru yang sangat besar, hingga membuat mereka berdua terhempas. Tetapi dengan sigap Tromere mengeluarkan anime arogan untuk menghalau runtuhan-runtuhan tembok yang akan mengenai mereka berdua. Kemudian mereka berdua pun sekarang berada di suatu tempat yang berada di reruntuhan kastil tersebut. Tromere mengajak Gustang untuk keluar dari tempat ini. Tapi bagi Gustang, jika keluar dari sini sekarang, mereka akan terkepung oleh pasukan robot lagi. Gustang pun mengajak Tromere untuk mencari jalan lain lalu keluar. Mereka berdua pun terus berjalan menelusuri lorong sambil berdiskusi apakah ada jalan lain. Gustang pun menjelaskan, meskipun berbahaya, mereka berdua harus segera mungkin keluar dari sini. Kita tidak akan menemukan jawaban jika tidak keluar dari sini. Cari jalan keluar dari sini untuk mengatasi semua ini. Mungkin ada cara untuk memenangkan permainan. Sepertinya kelompok para petualang agung ini sedang diberikan ujian dan cobaan saat menaiki menara. Tapi masih belum diketahui di lantai berapa mereka saat ini diuji dan siapa pengujinya. Apakah pengujinya penguasa lantai atau langsung tes dari administrator? Kembali ke cerita, mereka berdua pun menemukan sebuah ruangan di mana ada sebuah lubang raksasa seperti sumur. Gustang pun merasakan bahwa banyak energi yang keluar dari dalam sumur tersebut. Gustang juga merasakan ada reaktor energi di dalam lubang tersebut. Gustang berpikir dengan cepat bahwa robot-robot yang ada di luar sana akan jatuh jika mereka tidak mendapatkan energi dari dalam sumur tersebut.
Gustang sudah menemukan cara untuk memenangkan permainan ini. Gustang pun mengajak Tromere untuk masuk ke lubang tersebut. Setelah mereka mencapai dasar, Tromere pun menyarankan untuk melapor kepada rekan-rekannya. Tapi bagi Gustang hal itu tidak perlu, karena akan terlambat jika kita memberitahu semua orang saat mereka sibuk. Jadi Gustang akan meminta Tromere untuk mengurus sendiri saja. Tapi sampai di dekat lubang, Gustang merasakan. Dilihat dari dekat ada sensui yang sangat padat. Tromere pun menjelaskan bahwa bukanlah ini terlalu berbahaya. Lebih baik menunggu V atau juga jahat. Gustang pun tidak sepakat karena kita tidak bisa selalu mengandalkan mereka pada saat seperti ini. Kita akan memikirkan sesuatu. Kembali ke cerita, lama dari perbincangan mereka, Girang sudah berada di belakang mereka, menanyakan perihal apa yang mereka lakukan di sini. Girang merasa khawatir kepada mereka berdua setelah serangan hebat tadi, lalu Girang pun berinisiasi mengikuti mereka berdua. Girang pun kembali mengomel sebagai seorang wanita. Kalian berdua baik-baik saja dan belum mengatakan setiap kata kepadaku sejauh ini. Apakah kalian tidak tahu cara menghubungi seseorang? Gustang pun mengatakan bahwa sekarang bukan waktunya untuk berdebat. Gustang menunjukkan bahwa di sana adalah tempat sumber daya untuk robot raksasa. Mendengar hal itu, Girang cukup terkejut dan kesal. Kenapa menemukan hal penting itu tetapi tidak menghubunginya, malah menyimpannya sendiri? Apakah kalian berdua tidak tahu cara menggunakan pocket? Tiba-tiba Gustang melihat sosok segerombolan pasukan robot berada di belakang Girang. Lalu Gustang pun meminta mereka semua untuk masuk ke dalam lubang tersebut. Girang menyarankan untuk menghubungi V terlebih dahulu karena ini dalam masalah. Tapi Gustang tidak setuju karena sudah tidak ada waktu lagi. Sepertinya seorang V ini adalah salah satu kekuatan besar dari kelompok mereka. Lebih mirip-mirip orang kedua yang kuat setelah ketua mereka, yaitu Jahat. Kembali ke cerita. Kemudian mereka bertiga pun berhasil masuk di dalam ruangan yang cukup besar. Gustang pun mengajak mereka bertiga untuk mengikuti jalan cahaya ini, karena pasti menemukan sesuatu. Girang pun sangat kesal kepada mereka berdua, karena tidak punya solusi dan terlalu gegabah. Saat mereka masuk berjalan, mereka menemukan sesuatu yang bercahaya. Tak lama dari itu muncullah seseorang. Sepertinya orang ini adalah seorang guardian. Lalu orang ini berkata pada mereka, ada yang datang lagi, penantang menara, yang ditakdirkan untuk gagal. Halo semuanya, aku adalah penguji beta. Mendengar hal itu, Gustang pun sangat kesal dengan perkataan guardian tersebut. Lalu Gustang pun berkata, siapa di sana? Dan apa itu seperti pencakar beras? Tromere yang berada di belakang Gustang sambil menggepalkan tangan, seolah-olah berkata pada Gustang, jangan sembarangan bicara. Kemudian penguji beta tersebut menjelaskan untuk jangan khawatir, karena dia bukanlah musuh. Justru sebaliknya, dia di sini untuk membantu kalian. Apa yang ingin kalian capai yaitu perubahan. Kalau dilihat dari penampilannya, ini mirip seorang guardian muda yang berada di tantangan BAM dan juga Urek Mazino, yaitu guardian yang menawarkan sebuah revolusi. Kalau Mimin gak salah ingat, guardian ini berada di dalam kereta neraka sebelum lantai tersembunyi. Kembali ke cerita. Mendengar hal itu, Girang memasang kuda-kuda bahwa dia seperti tidak setuju dengan revolusi. Guardian tersebut menjelaskan bahwa dia orang yang di sini untuk membantu kalian tumbuh dan membantu mereka naik tingkat ke tempat yang lebih tinggi. Lalu Guardian tersebut berpesan, jika ada sesuatu yang kalian inginkan, hubungi saja mesin ini atau saya, baik itu nasi maupun kucing. Kemudian Gustang pun meminta supaya diberitahu cara menghentikan robot-robot yang ada di luar. Lalu Guardian tersebut menjelaskan
bahwa jawabannya sangatlah simpel. Kalian sudah menemukan jawabannya, yaitu harus lakukan dengan memotong pipa-pipa yang di sana. Karena pipa-pipa tersebut terhubung ke tempat ini dan akan menghentikan suplai listrik. Jadi lakukanlah. Mendengar hal itu, Gustang sepertinya bersiap untuk menghancurkan pipa tersebut. Tapi Guardian itu mengatakan sesuatu kepada mereka. Jika menghancurkan ini sekarang dapat mempengaruhinya. Jadi bisakah kalian menunggu sebentar? Karena ada orang yang lebih dulu sebelum kalian. Mendengar ucapan Guardian, mereka semua terkejut. Karena ada orang lain yang lebih dulu datang. Ditutup pada chapter kali ini. Muncullah seorang pemuda tampan yang berambut panjang dan berkata, "Teman-teman, apa yang terjadi? Berapa lama kalian di sini?" Lalu Jirang pun bertanya, "Sudah berapa lama kau berada di sini? Dan kenapa hanya memakai pakaian dalam?" Lalu pria tersebut menjawab, "Aku berada di sini 10 menit." Mendengar hal itu, Jirang kembali mengomel bahwa mereka semua hampir mati karena robot-robot itu. Dan apakah kamu tidak tahu tentang Pocket? Lalu pria tersebut meminta maaf. Ternyata pria tersebut adalah rekan dari 10 pemimpin keluarga agung yang sudah terlupakan, yaitu AKA V. Baiklah, sekian pembahasan pada chapter kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu lagi di next video. Bye bye.